103 nih, saya bukakan buat abang lagi biar kita kaji gitu satu persatu ininya ya, kebenarannya nih bang. Bagaimana Tuhan itu dalam Islam? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Oke, jadi ini di sini poinnya bang. Poin kebenaran yang diajarkan oleh para nabi, kita tarik dulu kesimpulannya satu, bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Jadi kalau ada Tuhan kelihatan, itu gugur gitu, tidak bisa dituhankan. Nah, di situ dulu. Kalau ada Tuhannya nongol atau Tuhannya dibentuk, itu gugur. Gak bisa kita jadikan sebagai Tuhan. Karena apa? Ajaran para nabi, Tuhan itu tidak kelihatan dengan mata kepala kita. Bagaimana kita mau melihat Tuhan, bang? Sedangkan mata kita ini terbatas. Coba kalau kita tanpa cermin, ya tanpa cermin, mata kita ini mampu nggak melihat telinga kita yang di samping mata nih? Kalau tanpa cermin. Iya, betul. Nah, kan masuk akal. Apalagi kita mau melihat Tuhan. Mata kita mau melihat telinga aja nggak sanggup gitu loh. Jadi kita garis merahi, Tuhan itu tidak muncul, tidak kelihatan. Karena dia maha gaib, dia maha adil. Coba bang, kalau Tuhan itu kelihatan, dia berubah bentuk. Contohnya ya, jadi manusia. Maka maha adilnya itu gugur. Maha adilnya itu gugur. Contoh nih, Yesus ya, turun di Nazaret di abad pertama, di kampung Nazaret. Hanya orang-orang di abad pertama dan orang kampung Nazaret saja dapat melihat Tuhan dengan matanya. Sekarang kita yang tahun di 2026 ini, mana keadilan Tuhan untuk mata kita? Kita nggak bisa melihat fisik Tuhan sekarang, dia nggak kelihatan lagi. Sedangkan manusia di zaman abad pertama di kampung Nazaret bisa melihat fisik Tuhan. Makanya kalau Tuhan yang nongol ini berarti gugur maha adilnya. Tidak bisa dituhankan kalau Tuhan itu terlihat. Itu satu poin. Ya bang ya? Nah, Tuhan lalu bagaimana? Gimana? Tuhan itu tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan gitu aja. Baik, ya, betul. Itu kalau itu saya sepakat. Bagaimana angin kan? Kita merasakan angin, tapi angin nggak kelihatan. Bukan berarti angin itu tidak ada. Jadi kan gitu. Itulah bentuknya. Iya. Jadi terus bang, kita sepakat ya. Pertama, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Itu dulu benang merah kebenarannya. Lalu kita lihat ajaran para nabi. Bagaimana para nabi itu menyembah Tuhannya. Ini kita nggak bawa agama, tapi kita tinjau dulu dari para nabi. Sepakat? Oke bang. Baik. Sekarang saya kasih ayatnya kalau abang sepakat. Mari kita ke para nabi dulu. Bagaimana gitu? Bagaimana para nabi mengajarkan cara menyembah Tuhannya? Karena semua para nabi itu bang ya sama, mereka cara menyembah Tuhannya nggak ada beda. Nah gitu, nggak ada perbedaan. Nih bang, saya bukakan dulu di kitab Anda ya, di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, di Kejadian 24 nomor 52. Nih Alkitab ya bang ya, Alkitab Sabda. Kejadian 24 nomor 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Jadi Abraham di sini bang, ya, dia menyembah Tuhannya itu dengan cara bersujud. Oke? Iya. Oke, Bang. Baik. Terus ya bang ya, terus. Mari kita ke zaman Nabi Musa. Dalam Keluaran, nih, 34. Nomor 8.
Kita cari. Ini Alkitab tetap. Zaman Nabi Musa 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nabi Musa menyembah Tuhannya dengan cara sujud ya. Iya. Oke? Baik. Oke. Kita lanjut lagi ke zaman Daud. Ya, ke zaman Daud. Zaman Daud, Bang. Nih. Bagaimana Daud menyembah Tuhannya? 1 Tawarik 29:20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud. Nabi Daud juga sujud ya, betul? Ya, Kepada betul. Tuhan? Sujud. Baik. Ya. Baik, lanjut lagi ke zaman Nabi Ezra. Nih, di dalam Nehemia 8 nomor 6. Nih, Bang. Nih. Nehemia 8 nomor 6 masih kitab Anda. Nabi Ezra bagaimana cara memuji atau menyembah Tuhannya? Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nabi Ezra, dia sujud juga, betul? Betul. Baik, lanjut ke zaman Yesus, Bang. Ya, di dalam Matius 26, saya bukakan nomor 39. Nih. Bagaimana Yesus ya meminta kepada Tuhan? Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Lagi-lagi Yesus juga sujud, betul Bang? Iya, betul. Nah, jadi kita tanpa pandang agama dulu. Ajaran para nabi yang benar, kebenarannya seperti apa? Satu, Tuhannya tidak kelihatan. Yang kedua, cara menyembahnya dengan tata cara sujud. Nah, kira-kira kita lihat di Indonesia ini. Agama yang ibadahnya dengan cara sujud, kira-kira agama mana, Bang? Ya, Islam. Islam. Makanya, Bang, saya bilang Islam itu bukan agama baru. Cuma meneruskan ajaran para nabi terdahulu. Makanya di dalam Quran nih, Bang, kami diperintahkan nih. Quran surah Al-Baqarah ayat 43 nih. Sabar ya. Nih. Mari kita baca. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Salat itu sujud, Bang. Tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi dalam Islam pun ada perintahnya untuk sujud, Bang. Makanya nih, Nabi Ezra tadi kayak gini kan dia nih. Coba kita lihat Nehemia tadi mana? Nehemia. Bentar ya. Nehemia. Mana Nehemia tadi? Sabar. Nehemia apa? Nehemia. Bang, coba kalau kita lihat Nabi Ezra. Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan menyambut dengan amin amin. Lalu sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi Bang, Nabi Ezra aja mencontohkan kayak gini. Menyembah Tuhan itu angkat tangan, bilang Allahu Akbar, bilang Allah Maha Besar,
Lalu di belakangnya jemaahnya menyebut amin amin. Lalu dia sujud dahinya sampai ke tanah. Kira-kira ritual siapa bang yang mengangkat tangan lalu mengucapkan Allahu Akbar kayak Nabi Yeremia? Habis itu dia sujud ke tanah. Islam. Ya, saya tahu Islam. Islam. Ah, gitu bang. Jadi kita mengukur kebenaran itu, mari kita buang dulu doktrin. Nggak perlu dulu kita memahami ajaran kita yang diajarkan pendeta atau ustadz. Mari kita pahami dari kitab fikih masing-masing. Kuncinya seperti apa? Para nabi mengajarkan seperti apa? Karena ajaran para nabi itu jelas dan tidak pernah berubah. Itu juga yang diajarkan oleh para nabi sejak dulu gitu. Jadi para nabi mengajarkan Tuhannya tidak kelihatan dengan mata, terus cara menyembah Tuhan tersebut dengan cara sujud. Itu agama yang benar. Dan para nabi mengajarkan. Contoh seperti Nabi Musa di Ulangan nomor 6 nomor 4. Di situ dikatakan gini, Bang. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu Esa diajarkan Nabi Musa. Yesus pun juga mengatakan hal demikian di dalam Markus. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nih ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Musa. Dan di dalam Islam juga begitu Bang, Nabi Muhammad itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Jadi kalau ada pahamnya selain Esa Bang, ibaratnya 3 dalam 1, atau pahamnya seperti apa, Tuhan menjelma, itu gugur gitu dari ajaran para nabi. Berarti itu melenceng. Mari kita esakan Tuhan yang diesakan oleh para nabi. Mari kita sujud kepada Tuhan sebagaimana para nabi sujud. Dan mari kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan sebagaimana para nabi terdahulu menyembah Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Jadi kayak gitu Bang. Oke Bang, makasih Bang ya. Penjelasannya saya juga belum tahu sepenuhnya, makanya saya bertanya gitu. Nanti bisa Anda pelajari dan Anda ulangi. Rekaman ini ada di YouTube saya. Nama channelnya Album Yusuf PI. Coba saya spilkan sebentar buat Abang. Mungkin Abang mau mempelajari kan gitu. Apa yang saya sampaikan tadi gitu. Nanti saya pelajari. Nanti ada